Dia menginginkanmu. Itu adalah tanda yang hampir pasti. Dan yang paling mengejutkan adalah kebanyakan pria justru mengabaikannya tanpa menyadari, bahkan ketika hal itu terjadi tepat di hadapan mereka. Sebab ketika seorang wanita menunjukkan ketertarikan yang sesungguhnya, ia jarang perlu menyampaikannya lewat kata-kata. Tubuh berbicara lebih dahulu, perilaku berubah lebih dahulu, dan semua itu berlangsung dengan begitu halus sehingga tampak seperti kebetulan. Padahal sebenarnya tidak. Inilah yang menjadi sumber kebingungan dalam begitu banyak hubungan. Banyak pria telah terbiasa mengharapkan tanda-tanda yang gamblang, pernyataan yang terang-terangan, dan sikap yang eksplisit. Namun psikologi perilaku manusia mengungkapkan sesuatu yang jauh berbeda. Ketertarikan yang tulus, terutama di tahap awal, hadir secara tidak langsung, melalui sinyal-sinyal mikro yang bersifat otomatis dan lepas dari kendali kesadaran. Ketika daya tarik sejati itu ada, otak tidak bekerja secara netral. Ia memasuki kondisi aktivasi emosional yang positif. Artinya, seseorang mulai bergerak di antara rasa ingin tahu, perhatian yang selektif, dan dorongan alami untuk mencari kedekatan. Semua ini tidak berlandaskan logika, melainkan pada reaksi emosional. Dalam kondisi inilah tubuh mulai memancarkan perubahan-perubahan halus pada postur, rentang perhatian, dan perilaku sosial. Justru semakin seseorang berusaha tampak biasa, semakin sinyal-sinyal itu muncul tanpa ia sadari. Karena itulah, memahami pembacaan emosional semacam ini bukan tentang berimajinasi berlebihan, melainkan tentang mengamati pola yang berulang secara konsisten. Ada tanda pertama yang sangat penting dan hampir selalu hadir secara diam-diam. Ketika seorang wanita merasa tertarik, ia mulai mengarahkan tubuhnya ke arah orang yang telah menarik perhatiannya. Hal ini tidak harus berlebihan atau mencolok. Terkadang cukup dengan sedikit perputaran pada tubuhnya, ujung kakinya yang mengarah ke sana, atau posturnya yang menyesuaikan diri secara tidak sadar. Ini terjadi karena otak mengaitkan kehadiran orang tersebut dengan kenyamanan dan rasa aman secara emosional, lalu tubuh pun merespons secara otomatis dengan mencari kedekatan. Ini bukanlah keputusan yang disadari, ini adalah respons biologis yang alami. Tanda kedua muncul dalam cara berkomunikasi. Tiba-tiba, keheningan kecil mulai terasa perlu untuk dipecah. Ia mencari alasan sederhana untuk membuka percakapan, mengomentari hal yang sepele, atau mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu perlu dijawab. Yang bermakna di sini bukan isi pembicaraannya, melainkan niat di balik tindakan itu. Mempertahankan hubungan yang tetap hidup. Seolah-olah keheningan mulai terasa sedikit tidak nyaman, dan alasan sekecil apapun menjadi pintu untuk kembali terhubung. Secara psikologis, ini berkaitan dengan kebutuhan bawah sadar untuk menjaga koneksi dengan menghindari jarak emosional. Ini tidak direncanakan, ini terjadi secara otomatis. Perilaku ketiga bahkan lebih menarik untuk diperhatikan. Wanita itu mulai terhubung bukan hanya dengan apa yang Anda ucapkan, tetapi dengan kondisi emosional yang Anda pancarkan. Jika Anda tampak ceria, ia cenderung mengikuti ritme tersebut. Jika Anda beralih ke nada yang lebih serius, ia menyesuaikan dirinya. Fenomena ini dikenal sebagai pencerminan emosional. Ini tidak terjadi secara acak. Ia muncul lebih kuat ketika ada minat yang sungguh-sungguh untuk membangun kedekatan. Seolah-olah otaknya sedang berusaha menyelaraskan diri dengan kondisi batin Anda, agar hubungan dapat mengalir dengan lebih natural. Tanda keempat adalah salah satu yang paling sering terlewatkan, justru karena ia hadir secara bertahap. Hambatan fisik perlahan mulai memudar. Jarak di antara kalian menyusut tanpa terkesan disengaja. Ia mungkin sedikit condong ke depan saat berbincang, tidak mundur ketika Anda mendekat, atau bahkan melakukan sentuhan fisik ringan yang tampak santai dan tidak disadari. Semua ini tidak direncanakan. Ini adalah respons tubuh terhadap tingkat kenyamanan dan ketertarikan emosional yang tumbuh. Semakin kuat koneksi yang terjalin, semakin berkurang kebutuhan untuk mempertahankan jarak. Perilaku kelima semakin mempertegas pola ini. Mereka mulai mengingat detail-detail kecil tentang Anda. Hal-hal yang Anda sebutkan sekilas, cerita pendek yang Anda bagikan, komentar yang bahkan tidak Anda anggap penting. Ini bukan kebetulan. Ketika ada ketertarikan emosional, otak mulai memberikan bobot yang lebih besar
pada segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Informasi berhenti bersifat netral dan mulai memiliki nilai emosional. Itulah mengapa detail yang tampak tidak relevan bagi orang lain justru tersimpan dengan mudah. Dan ketika Anda melihat semua tanda ini secara bersamaan, Anda akan menyadari sesuatu yang penting. Tidak satu pun dari tanda-tanda ini bergantung pada kata-kata langsung. Tidak satu pun membutuhkan konfirmasi verbal. Semuanya berlangsung di tingkat perilaku dan emosional. Itulah gapa jenis persepsi ini begitu dapat diandalkan ketika diamati secara menyeluruh. Ia tidak melewati filter rasional. Ia muncul dari alam bawah sadar. Kini, ada poin yang lebih penting lagi dalam dinamika ini. Mengenali tanda-tandanya saja tidak cukup. Cara Anda meresponsnya pun turut menentukan arah interaksi. Ketika seseorang memahami sinyal-sinyal ini dan tetap mempertahankan sikap yang tenang, hadir dan stabil secara emosional, ketertarikan cenderung tumbuh secara alami. Ini terjadi karena rasa aman secara emosional adalah salah satu faktor paling berharga dalam membangun sebuah hubungan. Sebaliknya, ketika kecemasan, ketergesa-gesaan, atau upaya untuk memaksakan hasil mulai muncul, perilaku tersebut mencerminkan ketidakstabilan. Dan otak manusia sangat peka terhadap hal ini. Otak menafsirkan tanda-tanda ketidakamanan sebagai risiko emosional, yang pada akhirnya dapat mempersempit keterbukaan orang lain. Ini bukan berarti Anda harus bersikap terencana atau artifisial. Justru sebaliknya, kuncinya adalah tidak mengganggu dinamika alami yang sudah berjalan, tidak terburu-buru dalam proses yang sedang terbentuk, dan tidak mengubah hubungan menjadi sebuah tekanan. Ada perbedaan besar antara merasakan ketertarikan dan mencoba mengendalikan hasilnya. Yang satu adalah kesadaran emosional, yang lain adalah kecemasan. Pada akhirnya, memahami sinyal-sinyal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan manipulasi atau strategi yang rumit. Ini tentang kesadaran, tentang memahami apa yang sudah terjadi, bahkan sebelum diucapkan. Karena ketika ada ketertarikan yang sejati, tubuh selalu mendahului kata-kata. Mengungkapkannya lebih dulu, mengekspresikannya lebih dulu, dan seringkali menyingkap kebenaran, bahkan ketika keheningan mencoba menyembunyikannya.